Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala niyatil kutu wal munawwar rasul. Salahil jasidi wa ruh tawbatan nasuh. Ila hadrati Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa asharihi. Summa ila arwahil arba'atil khulafar rasyidin. Sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Asmana wa Ali radhiyallahu anhum. Summa ila arwahil anbiya wal mursalin wal malaikati ajma'in. Wa ali kulli minhum was sahabati wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Summa ila arwahi walidina wa ummahatina wa ajdadina jaddatina jami'an syekhina wa masyayikhina wa muallimina muta'allimina ajma'in khususan la mu'allif hadhil kutub. Summa al-Fatihah khususan la usajina murburahina wa habibil barakah Habib Abdurrahman bin Ahmad Gadar As-Siddiq Zawjati Syekh Faza Barakah Habibil barakah Habib Abdullah bin Husin Asyamin Atas Kajab Hadis wa usulihim wa qurahim wa dhawil hubugi alam ajma'in anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa taghshahum bir rahmah wal maghfirah wa ya'idu alaina wa alal hadirin min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa imdadihim fid dini wa dunya al akhirah. Bismil Fatih khususan la ila arwahi jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat anna Allah ta'ala yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yaj'alul jannata ma'suhum. Summa al-Fatihah ala niyatil futuh wal munawwar rusul salahil jasadi war ruh wa tawbatan nasuh wa ila hadrati sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sifatus shalah. Halaman 67 ya. 66 udah selesai. Pas waktu inti gak masuk. Pas waktu inti gak masuk. Jadi 67 ya. Mas'alatun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaba fadlika wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Allahumma inni stauda'tuka ma qara'tu wa ma sami'tu wa ma hafiztu fardudhu ilayya inda hajati ilaihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halaman 67 baris paling atas, baris pertama, mas'alatun. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darani amin qal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu wa ankum. Mas'alatun, ini satu masalah. Ini satu masalah. Wala takfin niyatu allati yakhruju biha min baitihi ilal masjidi lis-shalah. Pengarang kitab ini memberikan peringatan, menjelaskan ya, wala takfi an-niyatu, belum dianggap cukup. Wala takfi tidak cukup, tidak sah. Wala takfin niyatu, tidak sah niat, tidak cukup niat. Allati yakhruju biha min baitihi ilal masjid lis-shalah, yang mana seseorang keluar dengan niat itu dari rumahnya menuju masjid ingin sembahyang. Kalau kita dari rumah ingin ke masjid, niatnya apa? Sembahyang. Udah ada belum itu niat? Udah, niat ingin sholat sembahyang. Makanya dikeluar dari rumah ke masjid. Pengarang kitab ini memperingati kita, wala takfi an-niyatu, dan belum dianggap cukup niat yang seseorang keluar dengan niat itu dari rumahnya menuju masjid untuk sembahyang. Dari rumah tujuannya ke masjid ingin sholat. Ya. Dan dia tidak cukup dengan niatnya itu, begitu sampai di masjid langsung takbir. Itu belum cukup. Ya, memang itu niat. Memang itu niat untuk sholat. Makanya dia keluar dari rumah menuju masjid. Nah, niat yang semacam itu belum cukup. Jadi kalau begitu sampai di masjid jangan langsung takbir. Oh kan saya tadi dari rumah sudah niat, makanya saya keluar dari rumah menuju masjid. Bukan itu, niat yang semacam itu belum dianggap cukup. Belum dianggap cukup. Fala budda lahu, maka tidak boleh tidak bagi orang ini, maka harus bagi orang ini ayyakifa. Itu hurufnya ada yang putus-putus, tulisannya ayyakifa, ya qaf fa, sambung jadi satu, tinggal dikerengin lagi itu dikit. Ayyakifa hurufnya ya qaf fa. Fala budda lahu ayyakifa lahzatan, maka tidak boleh tidak bagi orang tadi ayyakifa lahzatan, untuk berdiri sejenak, berhenti sejenak. Inda takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram. Yastahdiru fiha niyat, menghadirkan dalam salatnya itu akan niatnya. Allati tahwil kalimatul lati zakarnaha qabla qalil. Niat yang pernah menghadirkan di dalam salatnya itu akan niat allati tahwil kalimat, yang dalam niat itu berisi kalimat-kalimat niat yang telah kami sebutkan sebelumnya. Jadi sekalipun dari rumah niatnya ingin sholat, melaksanakan sholat di masjid, begitu sampai di masjid nggak boleh langsung takbir, dia harus berhenti dulu. Ya, berhenti dulu, kemudian yastahdiran niat, menghadirkan niat dalam hatinya. Usalli fardal maghribi salasa raka'atin,
adaan makmuman lillahi ta'ala, Allahu Akbar, itu maksud. Jadi tidak cukup dengan niat yang sudah direncanakan dari rumahnya berangkat ke masjid tujuannya ingin sholat. Memang itu sudah diniatkan, tetapi niat yang itu belum dianggap cukup. Ketika sampai di masjid dia harus berhenti sejenak, kemudian menghadirkan niat itu ketika takbiratul ihram. Maksudnya begitu. Karena kemungkinan tidak jarang, tidak sedikit orang yang niat dari rumah sampai di masjid langsung takbir. Ya, enggak yakifu lahzatan, enggak berhenti dulu, enggak menghadirkan niatnya dulu dalam hatinya, baru kemudian dia takbir. Ini dah sampai langsung takbir. Ya, langsung takbir. Ini tidak cukup. Dengan hanya modal niatnya dari rumah saja, ketika sampai di masjid dia tidak niat lagi. Harusnya tidak boleh, tidak harus yakifa lahzatan, bahwa dia berhenti lebih dahulu ya, inda takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram, wa yastahdiru fiha niyata, kemudian dia menghadirkan di dalam sembahyangnya itu, di dalam takbiratul ihramnya itu akan niatnya. Allati tahwil kalimat allati zakarnaha qabla qalil, ya, yang berisi di dalam kalimat-kalimatnya tadi yang kami sebutkan sebelum. Paham ya? Karena kemungkinan seandainya orang keluar dari rumah ingin sembahyang, tiba-tiba ada orang ketemu temannya diajak jalan, dia mau kemana? Mau sholat, ikut tahlil dulu bentaran yuk. Ya, kata temannya apa? Ikut tahlil dulu yuk. Jadi nggak sembahyang, jadi sembahyang, nggak jadi sembahyang. Karena apabila sudah keluar dari rumah, dia niat ingin sembahyang ke masjid, bukan niat itu yang dijadikan untuk awal dari sembahyang kita. Kemungkinan ketika seseorang keluar dari rumahnya, bisa jadi dia melakukan ibadah-ibadah yang lain. Makanya niat yang semacam itu tidak dianggap cukup, tidak dianggap sah. Li'anna niyata allati kharaja biha min baitihi ilal masjidi dallati sunnati sahihah ala anna laha amalan akhar maksusan ghairan niyatil wajibati inda takbiratul ihram. Karena sesungguhnya niat yang mana seseorang keluar dengan niat tersebut dari rumahnya menuju masjid itu menunjukkan atas ya hadis yang sahih. Itu bisa jadi menunjukkan atas hadis yang sahih ala anna laha amalan akhar, bahwa kemungkinan saja dia mempunyai pekerjaan yang lain, ibadah yang lain yang maksusan, yang lebih khusus, ghairan niyatil wajibati inda takbiratul ihram, selain niat yang wajib ketika takbiratul ihram. Kemungkinan saja dia punya niat yang lain, keluar dari rumahnya tidak hanya untuk sembahyang di masjid saja, boleh jadi ya apabila di jalan ketemu dengan saudaranya, ketemu dengan kawannya untuk mengajak pekerjaan-pekerjaan baik yang lain, maka bisa saja itu terjadi. Makanya niat seseorang keluar dari rumahnya ingin sembahyang ke masjid itu belum dianggap cukup untuk dijadikan niat ketika dia sembahyang. Apabila dia ingin sholat, dia harus yaqifu lahzatan, dia harus diam sejenak, berhenti sejenak, lalu dia hadirkan niat tersebut ketika takbiratul ihram sebagaimana yang dicontohkan tadi. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan
sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih, dalam sebuah hadisnya yang sahih. Nabi bersabda, man tatahhara fi baitihi, di rumahnya, siapa yang berwuduk di rumahnya, siapa yang berwuduk di rumahnya, summa masya ila baitin min buyutillah, summa masya ila baitin min buyutillah, kemudian dia berangkat menuju satu rumah daripada rumah Allah. Dia wuduk di rumah kemudian berangkat ke masjid. Ya. Orang yang rumahnya dekat masjid jangan wuduk di masjid. Orang yang rumahnya dekat musola jangan wuduk di musola. Wuduknya di rumah. Ya, jangan wuduk di musola, jangan. Itu hanya untuk orang-orang yang jauh dari rumahnya. Pakai air kita sendiri, jangan pakai air wakaf. Punya nggak kompak di rumah? Sidik deket nih, jangan wudhu di musola. Ya, wudhu musola aja, jangan. Pak Agus sih ke Karimatul Barokah dekat, ke Al-Falah dekat, jangan wudhu di rumah. Kecuali kalau batal. Kalau batal pulang dulu, begitu balik udah habis. Kata orang, ente bisa aja nyari alasan. Pulang dan ngerokok dulu. Pulang ngerokok dulu, ngopi dulu. Ya. Jadi orang-orang yang rumahnya dekat dengan musola, dengan masjid, jangan wudhu di masjid. Jangan pakai air wakaf. Itu masjid, musola, air wakaf. Kalau di masjid boleh, di majelis nih, kita mau mandi ya boleh. Cuman kalau kompak rusak tanggung jawab. Giliran untuk kompak rusak belaga pilon. Kalau belaga pilon tahu belaga pilon. Ya. Jadi sebaiknya orang-orang yang dekat masjid, dekat musola, kalau ingin berangkat sembahyang ke masjid atau ke musola, wudhu dulu di rumah. Man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang berwudhu di rumahnya. Summa masya ila baitin min buyutillah, kemudian dia berangkat pergi menuju baitin min buyutillah, satu tempat, satu rumah daripada rumah-rumah Allah. Satu masjid, musola dari masjid dan musola-musola yang disebut baitillah. Lihat dia faridatan min faraidillah, untuk menunaikan satu kewajiban dari kewajiban salat, mau sembahyang subuh, mau sembahyang zuhur, mau sembahyang asar, maghrib, isya. Lihat dia faridatan min faraidillah. Kanat khutwatahu adalah dua telapak kakinya, dua langkah kakinya. Adalah dua langkah kakinya, kanan kiri dari rumah tuh, ya, kanan kiri adalah dua langkah kakinya. Ihdahuma tahuttu khati'atan wal akharu tarfa'u darajatan. Maka salah satu dari dua kakinya, langkah kakinya, yang satu mengubur segala dosa-dosanya dan yang satu lagi mengangkat derajatnya. Tuh lihat. Ya, orang yang berwudhu di rumah, kemudian dia berangkat ke masjid atau ke musola, ingin melaksanakan, menunaikan kewajiban sholat. Ya, kemudian dua kakinya ini, kanan dan yang kiri, satu mengubur semua dosa-dosanya, yang satu lagi mengangkat derajatnya. Lihat, sangat beruntung. Sangat beruntung. Ya. Orang yang berangkat dari rumahnya menuju masjid, menuju Baitullah, menuju musola, tiap-tiap langkah yang dilangkahkan ada upahnya, ada ganjarannya. Yang satu
Langkah yang satu mengubur semua kesalahan-kesalahannya tidak terlihat lagi. Dikubur. Itu punya kesalahan semua. Siapa manusia yang nggak punya kesalahan? Kita orangnya rajin salah. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia tempat gudangnya kesalahan dan gudangnya lupa. Ya. Gudangnya lupa. Lupa aneh. Kirain udah zohor tadi, belum zohor, aneh tidur aja lupa. Giliran sembahyang lupa, giliran makan, giliran duit. Ya, jadi langkah yang pertama mengubur semua kesalahannya, terkubur semua kesalahannya. Tiap-tiap dia berangkat dari rumah menuju tempat sholat. Kita bisa bayangkan kalau 5 waktu kita lakukan ini, subuh kita berangkat, zuhur kita berangkat lagi, asar kita berangkat lagi, maghrib kita balik lagi, isya kita balik lagi, bersih semua kesalahan kita, makin tinggi derajatnya. Hanya orang yang sembahyang ruhnya naik mi'raj. Ruhnya mi'raj. Semakin orang semakin bersih dia punya ruhaniyahnya, itu akan enteng dia punya dirinya, bisa bolak-balik. Di mana tempat ya, kita dilahirkan di alam ruh, kita bisa balik lihat wali-wali. Gak sulit dia. Ya. Rohnya bisa keluar dari jasadnya. Karena tidak ada yang memberatkan. Yang sulit ruh itu keluar adalah az-zunub, dosa. Makanya orang meninggal dicabut ruhnya susah, dosanya banyak. Tapi orang-orang yang bersih, orang-orang yang suci, ringan dia punya ruh. Jangan heran wali-wali bisa tiap Jumat sembahyang di Mekah. Ya, ke Mekah cuma 10 menit. Kita 12 hari. Ya, mesti pakai paspor. Ya, enggak lihat begitu gampang dia punya ruh. Karena tidak ada beban dosa-dosa dan kesalahan. Jadi kita bisa bayangkan melalui hadis yang Nabi jelaskan ini, tiap-tiap satu langkah akan menguburkan kesalahan kita dan langkah yang lain akan mengangkat derajat kita, semakin tinggi derajat kita. Ya. Udah nggak usah dipikirin, bayang aja terus dah, bayang terus. Makanya rugi orang yang suka tinggal sembahyang, rugi, dosanya makin bertumpuk. Yang ada belum hilang, dosa maksiat ninggalkan sembahyang, nggak malu orang semacam itu. Engkau dikasih sehat, dikasih rezeki, diizinkan tinggal di bumi, diizinkan tinggal di bawah langit Allah, tapi engkau berani meledek-ledek Allah, engkau berani ya ngelawan Allah. Ya kata Allah gue pencet lu. Ya. Kalau gampang Allah bilang jantung berhenti, berhenti nggak? Berhenti. Jantung berhenti. Ini konyol nih atuh nih. Kalau cara kita begitu. Ya, ini nakal nih. Berhenti jantung, berhenti. Ya, lihat. Peredaran darah berhenti, setruk, pecah dia punya. Tuh, gampang, nggak sulit. Ya. Kalau perkara-perkara semacam ini tidak dinyatakan, tidak dijelaskan, manusia nggak punya rasa takut. Punya rasa takut. Manusia memang makhluk yang Allah ciptakan paling mulia, tapi paling nakal. Manusia beda dengan malaikat. Malaikat ketika Allah ciptakan dia, ya, Allah ciptakan dia, hai malaikat Israfil, malaikat Mikail, turunkan hujan. Udah sampai hari kiamat nggak pernah ngebantah. Tugasnya dia turunkan hujan. Allah bilang turunin. Allah bilang jangan. Ya, malaikat yang menjalankan matahari dari mulai matahari diciptakan sampai hari kiamat nggak pernah berhenti itu malaikat. Terus yang diperintahkan takbir sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Ruku sampai hari kiamat. Tasbih sampai hari kiamat. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah membantah Allah apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Makanya malaikat ya termasuk ibadun mukramun.
hamba yang Allah muliakan. Karena kenapa? Orang yang malaikat yang termasuk makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada malaikat la ya'sunallah, enggak pernah malaikat maksiat kepada Allah. Tapi masih muliaan manusia. Ya. Kenapa mulianya? Kenapa manusia tidak sama seperti malaikat? Dalam diri manusia ada akal, ada nafsu. Kalau malaikat akal doang. Kan nggak ngelawan. Nah, kita punya akal, punya nafsu. Barang siapa yang mengikuti akalnya sama digolongkan seperti malaikat. Barang siapa yang mengikuti hawa nafsunya sama seperti binatang. Binatang sembahyang nggak? Sembahyang. Kambing nggak sembahyang. Ente sembahyang nggak? Enggak, sama kambing. Cuman beda makan aja doang. Ente makan nasi, kambing makan rumput. Ya, kambing ngaji gak? Gak ngaji. Jadi orang yang ngaji sama dengan kambing. Kambing loh. Ya, makan sama, minum sama, kawin sama, tidur sama. Ya, tidur sama. Bedanya manusia sembahyang, manusia ngaji, kambing gak ngaji. Ibu-ibu yang suaminya gak sembahyang sama kambing. Berarti ibu-ibu dikelonin kambing. Ya. Ntar kalau ketemu lagi, Pak, kambing lo Pak. Kenapa gue dikatain kambing? Gak sembahyang. Gak sembahyang, gak ngaji. Ya. Makan demi tidur. Rugi. Anak-anak nih, anak-anak muda yang pernah ngaji rutin, anak-anak CPA, dan berhenti ngaji. Yang rutin gak bisa, yang mingguan. Ya. Yang mingguan, jangan tinggal ngaji. Ini masalah agama semakin parah sekarang ini. Agama semakin kusut. Kalau kurang-kurang duduk di majelis ilmu, antum bakal ke bawah tidak baiknya. Tidak baiknya. Kita lagi dicuci otak kita nih. Anak-anak muda nih dicuci otaknya sama HP. Dicuci sama HP. Makanya jarang yang selamat. Kalau di usia 25 tahun belum paham agama, seterusnya nggak akan paham. Tuh, masa-masa belajarnya sudah direnggut oleh HP. Sudah dicuci oleh HP. Kalau dia megang HP, ingat ngaji. Ingat sembahyang. Kenal sama Allah. Kenal tauhid, kenal fikih, kenal adab. Nggak ada semuanya. Tercuci semuanya. Bagaimana kalau masih kecil udah dikasih HP? Ya. Islam maunya dia masih kecil ajarkan ini tauhid. Hal-hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala ceritakan. Siapa Tuhanmu? Allah. Ya. Siapa Nabi Muna? Nabi Muhammad. Terus bicarakan seputar ilahiyah tentang ketuhanan. Supaya itu tumbuh. Ini anak bisa HP girang. Wah, anak saya pintar main HP-nya. Lu goblok. Diracun itu anak dengan apa? Dicuci otaknya dengan handphone. Hati-hati antum. Yang pertama tanamkan tauhid. Ceritakan di mana sekolah ini udah hilang. Penanaman tentang akidah. Bicara tentang Tuhan, ada nggak di sekolah? Gurunya nggak bahas gituan, gurunya nggak ngerti, ya jauh dari Tuhan sudah jauh, nggak pernah kenal tentang apa itu Allah, Tuhan itu seperti apa, sifatnya seperti apa, sifatnya bagaimana, jauh. Nomor 2, akhlak. Jangan jauhkan anak-anak kita dari akhlak, tasawuf. Akhlak. Kalau bab akhlak enak gak enak harus disampaikan. Ya. Seorang anak jangan pernah jalan di depan orang tuanya tuh. Duduk, songong itu anak. Antum nih santri-santri di depan ibu, di depan bapak. Jangan pilih lewat belakangnya, di depan guru. Ya. Jangan, orang-orang dulu begitu. Tiap selesai sembahyang cium tangan. Ya, tiap sembahyang cium tangan, engkau akan mulia
Allah menyaksikan bagaimana tawadhunya engkau terhadap orang tua. Coba anak kita sekarang pulang sekolah gabruk tidur, ya harus dikasih tahu kalau akhlak, kalau adab, etika harus dikasih tahu. Jangan anak kita nih orang anak-anak antum yang muda-muda di depan orang tua bolak balik di tempat makan nyomot duluan, ya kata ibunya, itu buat bapak lo, gampang bapak, ya. Si orang tua nggak protes, enggak. Cuman nih anak ada adab nggak nih? Jangan. Boleh nyomot duluan. Sekalipun tempe. Nah, makanya tempe. Sekalipun tempe. Ya. Tidak boleh. Dan tidak boleh memandang kepada makanan tuh. Lagi makan, liatin. Ya, liatin. Mana yang kira gua embat duluan nih. Jangan, tidak boleh. Tiap mau berangkat dari rumah cium tangan, pulang ke rumah cium tangan sama orang tua. Kalau pengen hidupnya berkah nih anak. Ya. Orang tua nggak usah mendoakan nih anak sudah Allah kasih berkah. Allah yang kasih berkah ntar. Ya, Allah angkat derajatnya, Allah buka pintu rezekinya. Orang tua kalau anak cium tangan gira nggak? Gembiranya ini anak menjadi keberkahan buat orang tua, buat si anak. Jadi pertama ceritakan tentang tauhid, yang kedua adab. Jangan sampai anak-anak kita tidak punya adab. Ketemu bapak, ketemu ibu di jalan, Uber cium tangan, ketemu guru cium tangan. Melihat guru kabur, ngumpet. Takut ditegur, kagak ngaji-ngaji nih. Takut. Yang tua, yang muda sama. Sama. Aduh Ustaz, gue malu. Jangan. Ya. Kenapa harus demikian? Si guru pernah bersalaman dengan orang-orang baik. Pernah berjabat tangan dengan gurunya yang orang soleh. Yang wali-wali min auliyaillah, gurunya lagi bertamat jabatan tangan dengan wali-wali Allah, terus menyambung kepada sampai hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita cari asar. Kita cari bekasnya. Itu akan estafet turun itu keberkahan dari tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada guru-guru kita, sampai kepada tangan-tangan guru-guru kita. Ambil tangan, cium. Ya. Di jalanan ketemu melengos, ada murid begitu, belakang les. Mudah-mudahan leher lo nggak balik. Ada yang begitu. Ya. Yang rugi siapa? Dia. Harusnya Allah kasih dia berkah, nggak dapat berkah. Harusnya hari itu dia dapat selamat, nggak dapat selamat. Harusnya dia dapat rezeki, nggak dapat rezeki. Akhlak mesti begitu. Dimanapun dia ketemu guru, cium tangan. Di jalan kagak, di majelis kagak. Kan begitu sekarang orang ngaji. Ya. Tuh. Rebut tangannya. Dia punya tangan, pernah berjabatan tangan dengan orang-orang soleh. Pernah berjabatan tangan dengan wali-wali min auliyaillah yang bisa di masa kita nggak dapatkan. Tuh. Ya. Yang ketiga baru urusan dunia. Kalau tiga masalah ini sudah selesai, tauhidnya sudah beres, akhlaknya sudah beres, agama tanamkan. Ajarin sembahyang, agama nomor 2, nomor 3. Salat belakangan. Tauhid, akhlak, dan agama. Baru syariat. Setelah 3 selesai, kita perkenalkan, sudah ngeh, oh ini namanya tauhid. Oh Tuhan aku namanya Allah, sifatnya ada 20, sifat wujud, kidam, bako, dan seterusnya. Kemudian akhlak begini, di saat ibadah harus ada adab, dengan orang tua harus ada adab, dengan sesama harus ada adab. Setelah mereka itu kenal tauhid dan kenal akhlak dan kenal agama, kenal sembahyang, yang wajib, kenal wudu, baru kenalkan dunia. Oh ini dunia namanya. Ya, ajarkan kenalkan dunia. Bagaimana cari dunia.
Kalau seandainya 3 didahulukan, nanti nyari dunianya aman dia. Ya, mencari dunia bawa akhlaknya, mencari dunia bawa tauhidnya, mencari dunia bawa fikihnya. Oh ini haram, fikih melarang. Oh ini tidak boleh, tidak sopan, tasawuf melarang. Oh ini tidak boleh, Allah murka. Yang sekarang ini, yang 3 tidak ditanamkan, dikenalkan dunia. Makanya susah, anak-anak sekarang ngajinya susah. Apalagi sudah umur 25 tahun, tertutup. Tutup. Capek nih si guru ngajarinnya. Udah ketuaan. Ya. Yang ada orang tua begini gak nih? Ngedidiknya begini gak? Selagi kita masih panjang umur, yang masih punya anak, buru-buru selamatkan mereka itu. Jangan dia lebih mengenal dunia daripada Tuhannya, lebih mengenal dunia daripada akhlaknya, lebih mengenal dunia daripada fikihnya. Capek kita nanti. Susah antum didik anak, susah. Enggak kurang-kurang kita minta lagi. Ya, kalau antum ziarah nih, ziarah jangan segan-segan ziarah. Kita udah nggak mampu, ya Allah. Aku dititipkan anak, aku sulit ya mengarahkan, ya Allah. Minta bantuan orang-orang saleh. Datang ke wali-wali ziarah. Ya, orang tua kita datangin. Baca Yasin jangan 1 kali, baca 4 kali. Di makam orang tua tuh sekali. Ibunya bilang, bapak bilang, pelit loh. Udah jarang datang. Sekali datang baca Yasin berapa? Lebih senang mana 1 kali 4 kali? 4 kali. Senang dia. Jangan datang langsung ngaduk dulu. Kata ibunya yang meninggal, yang kubur, bapaknya, lu ngerepotin lu. Belum ngasih apa-apa diminta. Ya, belum ngebagi udah apa? Begitu juga jarak ke makam wali-wali. Baca tahlilnya 1000. Ya, pegang bawa tasbih. Setelah kita selesai baca Yasin, kemudian kita zikir tahlil, salat kepada Nabi yang jumlahnya lebih dari umumnya. Baru selesai. Bu, Pak, ya anak saya nakal banget, susah. Ya, atau ya waliullah, ya doakan anak saya ya waliullah. Kita bukan minta kepada wali, bukan minta doa. Karena wali itu hidup, ya orang di alam barzah hidup. Dan nanti bilang mati, hidup dia. Sebut bilang ya waliullah, ya aku mohon doamu ya waliullah. Ya, saya punya anak, tolong doakan supaya menjadi orang soleh, supaya menjadi anak yang baik. Ya. Kalau bisa jadi orang yang berilmu ya Allah, jadi orang alim. Udah pulang. Kami ibu juga, kami bapak juga begitu. Di alam barzah mereka itu hidup. Dan guru-guru, ulama-ulama, orang-orang alim, wali-waliullah lebih mudah di alam barzah daripada di alam dunia. Kalau di alam dunia masih digerembengin dunia, masih ada keluarganya yang diurus, harus cari nafkah, harus ngasih makan ini, berikan ini, berikan ini. Tapi di barzah tidak ada lagi urusan dunia. Lebih leluasa untuk mendoakan. Makanya waktu baca ratib kita bilang, wa ya'idu alaina min barakatihim asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa imdadihim fid dini wa dunya. Wa ya'idu alaina, semoga Allah kembalikan kepada kita min barakatim, keberkahan mereka wali-wali. Ya, wa barakatim wa imdadihim, pertolongan mereka wali-wali, wa ulumihim, ilmu mereka, asrarihim, sir-sir mereka minta dikembalikan buat kita. Nanti dia akan mohon kepada Allah, ya Allah, si fulan rajin tuh. Datang bacain Fatihah, baca Yasin 4 kali, sampai ngantuk-ngantuk. Ya, baca tahlilnya 1000 kali, sampai kesemutan. Ya, tapi kasih ya Allah, kemohon dia Allah. Dia sudah dekat dengan Allah. Kalau kita jauh, kita kalau nggak ada wasilah sulit kita nggak mempan doa kita. Dengan keberkahan aulia-aulia, orang-orang saleh, guru-guru, kita doakan.
Ya, apapun kita punya hajat ngadu, ngadu. Ya, apalagi yang ada ikatan. Perlunya orang ada guru begitu. Di saat mereka itu sudah meninggal datang. Ya, pulang ada sedikit rezeki kasih itu yang jaga kubur niatkan buat yang kita ziarahi. Ya, biasanya kan di tempat makam tuh geroyokan orang ya, tahu geroyokan? Ya, menyerang kita semua tuh. Siapin 5.000 niatkan buat orang yang kita ziarahkan. Tuh, begitu caranya. Jadi kesian anak-anak otaknya sudah dicuci dengan handphone. Ya, kalau sudah tercuci dengan handphone, apalagi nggak ngaji, wah udah dah, hancur dah. Tidak sedikit orang yang berani kepada orang tuanya, dibentak orang tuanya, dipelototin orang tuanya, nangis si ibu, ya hancur tuh hati ibu. Ini anak-anak gadis-gadis nih, jangan nggak ngaji nih, yang masih TPA. Ya, ada sempatan waktu sekalipun seminggu sekali biar hadir ngaji. Di sekolah nggak ada tanaman-tanaman semacam ini, diajarkan tauhid, diajarkan tasawuf, diajarkan fikih, adab kepada orang tua nggak ada. Orang belangsak kalau nggak punya dasar-dasar agama. Nanti kalau sudah besarnya baru terasa jadi orang yang bodoh. Auzubillah min zalik wa nasallallahu assalam. Makanya kita biar rajin ngaji. Ya. Bukan buat kita. Saya nggak paham-paham, udah ngaji. Udah begitu modelnya. Ya. Ada satu guru kalau dia ngajar muridnya tidur semua. Keren nih guru nih. Al-Fatihah. Waqala Syekhul Mu'alif plek satu sampai belakang. Di belakang sih ada tuh atu. Sampai belakang tidur semua. Tiap-tiap ngaji ngample. Tiap-tiap ngaji. Wallahu alam bangun lagi. Antik di majelis nih. Besok begitu lagi. Sampai orang perhatikan. Pak Kiai. Ya kenapa? Itu kok yang ngaji pada tidur semua? Pak Kiai masih ngajar aja terus. Kalau saya tinggalin. Ya, orang tidur semua. Sampai ke belakang tidur. Yang bapak-bapak tidur, ibu-ibu tidur. Ngorok lagi. Ya. Kayak kenal pot R.E. King. Tidur semuanya. Kata si Kiai, biarin. Saya tidak ajarkan mereka, orang-orang tuanya. Biarkan mereka tidur. Yang aku ajarkan adalah anak cucunya yang ada dalam tulang sulbinya. Yang sedang aku ajarkan adalah cucunya, generasinya yang ada di dalam tulang sulbinya. Dia tahu apa yang saya ajarkan. Biarin di begitu modalnya. Nanti anak cucunya insya Allah menjadi orang alim. Ya. Jadi antum kalau besok ngaji tidur aja udah. Tidur. Aneh nggak ngajarin antum nggak? Ada di tulang sulbi ada calon-calon manusia. Sedang diajarkan ya keturunannya, anak cucunya yang ada dalam tulang sulbinya. Biarin antum mau tidur situ. Sekali dua kali kusiramin air. Ngerjain lu bukannya bangun. Ada yang begitu guru. Ya. Ada guru yang sama-sama diam. Syekh Yasin Al-Fadani. Kalau ngajar nggak banyak. Diam aja. Guru diam, murid diam. Dan lihat-lihatan. Diam. Kagak ada yang baca. Habis baca satu hadis diam semua. Enggak kelihatan. Satu baca, dua baca, tiga baca. Guru nerangin. Enggak. Syekh Yasin Al-Fadani. Diam aja semuanya. Ya, tapi lihat lahir dari Syekh Yasin Al-Fadani ulama-ulama besar. Ulama-ulama besar yang luar biasa itu kealimannya. Belajarnya kemana Syekh Yasin Al-Fadani? Yang belajarnya cuman lihat-lihatan.
Atu-atu diliatin. Terus, oh ternyata diteliti. Si guru sedang mentransfer ilmu. Si guru sedang, kalau saya mah nggak bisa. Bisa. Ngapain amat. Sedang mentransfer ilmu. Jadi tiap-tiap ulama, tiap-tiap guru, tiap-tiap wali beda-beda. Mereka mempunyai metode masing-masing. Tapi bukan orang-orang sembarangan. Orang-orang yang kelas. Yang sudah dekat. Bahkan wali min awliya. Sama seperti Habib Abdullah bin Muhsin Keramat Empang Bogor. Yang suka kita ziarahi. Ya. Kalau ada orang yang bisa mencium tangan Al-Habib Abdullah bin Muhsin Keramat Empang Bogor, cium bolak-balik, alim ini orang. Lihat. Ditaruh oleh Allah futuhnya ada di tangan beliau. Makanya nggak pernah. Kalau orang ingin salaman nggak mau deh. Nggak pernah mau. Sampai ketika beliau meninggal, tidak ada yang bisa mencium tangannya. Ayat begini. Orang udah ngancem nih. Hidupnya gue gak bisa cium tangan. Ntar lagi meninggal. Lagi ziarah, lagi takziah. Saya akan cium tangannya. Udah ngancem dari luar nih. Pas di depan jenazahnya dia mau cium. Tangannya yang jelepak. Lu gak diginiin. Tuh lihat. Ya. Ketika ingin dicium dia punya tangannya langsung. Jenazah bisa begitu lihat. Dipelihara. Dia tidak mau sampai tangannya dicium oleh sembarang orang. Siapa yang bisa berhasil mencium? Kita punya guru Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Segaf. Waktu itu usianya masih 7 tahun dipanggil oleh Habib Abdullah bin Ya Abdurrahman, ta'al, Ya Abdurrahman, ta'al. Datang Al-Walid. Di pangku, dia kasih tangan, cium tangan. Jadi kita punya guru, alhamdulillah wa syukurillah. Ya. Kalau gurunya alim, muridnya alim. Kalau gurunya wali, muridnya wali. Kalau guru sekarang, gurunya alim, muridnya maling. Gurunya alim, muridnya maling. Ngaji kagak ngomong, datang, pulang. Kayak maling. Lihat, jadi ulama-ulama, mereka mempunyai cara yang berbeda-beda sesuai dengan karomah yang Allah berikan. Udah kita ngaji aja udah. Ngaji dah. Ya. Keren kita gede-gede. Gede nih keren nih. Tiban kaki lumayan. Ya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita istiqamah. Terus istiqamah. Ukurannya sampai ajal kita. Saya nungguin umur dah. Ya. Nanti yang penting dapat keridaan Allah dan keridaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa adanya Rasul kering kita. Orang-orang alim yang tidak cinta dengan Rasul akan kering ilmunya. Tidak dibarengi dengan mahabbah kepada Nabi akan kering dia punya ilmu. Nggak akan basah. Yang membasahi ilmu-ilmu itu adalah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup. Ini nggak bisa dibaca 2 kitab. Ini kita kasih tanda dulu. Jadi kanat khatawatu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Adalah 2 langkah kakinya salah satunya mengubur semua dosa-dosanya dan yang lainnya mengangkat derajatnya. Wallahu a'lam bishawab. Anaknya ngaji nih minggu pagi enak tuh. Jam 6 tuh. Mulai deh jam 6. Jam 7 bubar, yang mau kondangan, yang mau arisan. Ya. Bisa kira-kira jam 6 enggak nih? Saya tanya orang dapur dulu, udah matang belum? Bisa kalau ngolahnya dari malam tuh. Ya. Coba nanti. Kalau ke dulu mulai jam 6. Setengah 6 sudah kumpul, jam 6, jam 7 selesai. Enak kita. Nanti di info, dikasih info. Makanya antum punya nomornya, yang megang adminnya siapa? Haji Yusuf ada enggak? Setor nomor telepon antum. Jadi kegiatan di majelis
antum bisa dapat informasi. Tulis tuh nomor handphonenya. Saya nanti kalau ada apa-apa bisa dikabarin. Ya. Ini ada ini nih, tahu. Tapi giliran gorol, gadang datang. Besok kerja bakti, gadang datang. Bergeledek. Cukup kiranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tuhina biha hayatan thayyibah. Idza tawfaitana fatawaffana wa anta radin anna. Allahumma inni istaudatuka ma qara'tu. Allahumma inni istaudatuka ma qara'tu wa ma sami'tu wa ma hafiztu. Allahumma inni istaudatuka ma qara'tu wa ma sami'tu wa ma hafiztu fardutu ilayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah. Walhamdulillahi rabbil Hasani wa darji ya Rasulullah ya Rafi'a syani wa Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi